وسلم اللهم صل وسلم وعزز وعدم وأنعم وتقدر وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أشعار العرب والعجم وإمام طيبة والخرم وترجمان اللسان الكدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب يا رب وسراما وكريما ورفعة ومهبة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي القهر عليه والقدر جلي سادتنا وإمتنا وموالنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم عدد كل حرف كتب يكتب وعلى العابدين وهو داخل. قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ونفع به وبعلمه كل دار آمين. Wal-uzlatu awla. Kemarin kita bahas masalah uzlah kemarin. Maka uzlah itu lebih utama. Artinya kemarin daripada kita bergaul dengan banyak orang, kemudian sebab kita bergaul, kita ikut tertular dengan perbuatan amal yang buruk, akhlaknya jelek, ketularan kita dengan sebab bergaul. Kemudian dengan sebab bergaulnya kita ngumpul sama orang-orang yang kita omongin malah bikin dosa, kita bikin ghibah di sana, itu kita mesti hindari. Kemudian juga selain ghibah, kita juga nggak bisa menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Kalau bisa susah, udah saking akrabnya, nah kita nggak bisa dah melihat teman nyolok sendal, kita ngomel lagi, misalnya begitu. Kita mau nasihatin, takut dia marah sama kita. Nah itu kalau kita susah kita beramal ma'ruf nahi munkar. Kalau uzlah itu awla, udah uzlah aja kita menjauh dah, kita menyendiri. Hakul laka, artinya ini lebih, uzlah ini lebih bagus, lebih benar buat kamu. Fa'alaika ay ilzam biha, maka rutinkanlah kamu dengan melakukan uzlah.
lihat kondisi juga ya, lihat kondisi. Fabiha di anna fil uzlati najatun. Fabiha ay najatun. Karena di dalam uzlah ini ada keselamatan buat kita. Ay khalasun, keselamatan mimma marra, daripada perbuatan maksiat yang kemarin kita sebutin itu yang 4. Seperti yang kemarin itu 4 maksiat itu yang sering kita kerjakan kalau kita sering ngumpul orang banyak orang, ghibah, riya, kemudian nggak bisa amal ma'ruf nahi munkar, kemudian kita terpengaruh dengan perbuatan yang buruk. Daripada seperti itu, kita uzlah. Karena dengan beruzlah kita bisa selamat dari 4 macam maksiat itu. Wa minal fitani, dan selamat juga kita dari berbagai macam fitnah. Wal khusumati, dan selamat juga kita daripada pertengkaran, berantem. Suka nongkrong di pinggir jalan, kelompok orang lewat, akhirnya tawuran, dan gitu. Wa min syarrin nasi, dan daripada kejahatan manusia, kita selamat dengan beruzlah. Wa min musyahadati suqala, dan daripada sifat deki. Itu manfaat daripada uzlah. Wassalamatu, dan juga keselamatan min tomain nasi fika, daripada rakusnya orang lain fika terhadap harta yang kau miliki. Tomika finasi, dan juga daripada ketamakannya nafsu kita finasi terhadap apa-apa yang ada di tangan manusia. Nah itu selamat juga. Orang lain juga kagak kepengen menguasai harta kita kalau memang kita punya sesuatu yang berharga. Begitu juga kita juga bisa selamat daripada kerakusan hawa nafsu diri kita terhadap apa-apa yang dimiliki oleh orang. Orang punya itu kepengen kita mau ambil, nah, itu kita selamat dengan sebab kita beruzlah, kita menjauh daripada pergaulan manusia. Fa'inan qita'a tom'in nasi anka fihi fawaidu, karena banyak sekali faidah-faidah, manfaat-manfaat yang kita peroleh dengan sebab kita menghilangkan kerakusannya manusia terhadap diri kita dengan sebab uzlah. Dengan sebab uzlah, manfaat yang kita boleh banyak. Fa inna ridwan nasi ghayatun la tudriku, karena sesungguhnya kita mencari keridhaan banyaknya manusia, kita mencari kerelaan banyaknya orang, ghayatun la tudriku, itu tujuan yang tidak akan pernah kita bisa capai. Nggak bisa kita seumur hidup kita gitu bikin orang, ya jangan sedunia itu se-RT demen sama kita, nggak ada yang benci sama kita, nggak bisa. Itu ghayatun la tudriku, itu tujuan yang nggak pernah bisa kita capai gitu. Jangankan kita, Rasulullah aja manusia paling sempurna itu ada yang benci, apalagi kita gitu. Rasulullah aja ada yang benci. Jangan pernah kita berharap ridhonya manusia kepada kita, jangan pernah, karena itu ghayatun la tudriku, tujuannya tidak akan pernah kita bisa capai. Artinya yang benci mah benci, biarin. Yang suka mah suka, ya biarin. Begitu. Yang penting kan kita udah berjalan sesuai syariat. Biarin aja, yang benci ya biarin. Emang kagak mesti semuanya suka sama kita. Ada yang benci, ada yang senang sama kita. Itu udah manusiawi namanya. Udah sunatullah itu. Jadi nggak usah kita berharap orang pada suka sama kita semua, nggak usah kita berharap orang pada ridho sama kita semua. Yang penting kalau kita udah berbuat benar, udah baik, orang mau demen kan mau kagak, udah biarin aja udah, biarin.
bahasanya dulu gua kalau begini. Fastigolul mar'u bi islahi nafsihi awla. Maka seseorang yang sibuk memperbaiki dirinya sendiri, aula itu lebih utama daripada kita ngurusin orang yang kagak suka sama kita. Yang mendingan kita urusin diri kita, gitu. Biarin aja orang kagak suka, biarin. Yang penting diri kita aja kita urusin, ya, kita perbaiki diri kita. Wa inan kita ta'mika anhum fihi fawaidun. Begitu juga faedah-faedah, manfaat-manfaat yang kita bisa peroleh itu sangat banyak ketika kita memutuskan kerakusan kita terhadap apa-apa yang ada di tangan manusia. Ya. Artinya apa yang udah kita peroleh kita syukurin aja, gitu. Gak usah kita berharap sesuatu yang orang lain punya kita pengen punya juga, gak usah. Tetangga beli kulkas baru terus kita katahan aja pengen beli kulkas baru, sementara apa namanya mau beli kulkas aja kagak ada rezekinya, cuma dipaksa-paksain gitu. Nah, nggak usah itu, nggak usah. Artinya kita cukup apa yang udah Allah kasih di tangan kita, itu aja kita syukurin ya. Itu aja. Jadi kalau kita turutin hawa nafsu kita ya kagak ada rapinya, ada rapinya. Itu tetangga sebelah kiri yang beli kulkas, tetangga sebelah kanan beli motor baru, nah belum tetangga yang depan di mobil-mobilan baru buat anaknya, belum tetangga di belakang. Nah, kalau semuanya kita turutin, nah repot kita. Nah, iya, mati. Itu bener ya. Mati. Repot. Tetangga kawin juga. Nah, tetangga sebelah udah kawin lagi bini kedua, kita bikin tetangga. Makasih. Sudah. Wah. Ikut Riz. Iya, artinya itu cukup kita syukurin apa yang udah ada di tangan kita, ya, kita syukurin aja. Allah kasih rezeki lebih, kita bisa beli, ya kita beli. Ya, cuma jangan ngoyo kalau bahasa Arif mah, nggak usah ngoyo. Kalau nggak bisa ya kita ada rezeki ya kita beli. Fa'inna man nazara ila zahratid dunya wa zinatiha taharraka hirsuhu. Karena orang yang memandang keindahannya dunia dan hiasan-hiasannya dunia, kenikmatan-kenikmatannya dunia, kalau orang udah memandangnya ke situ, taharraka hirsuhu, maka kerakusannya itu akan timbul. Wah, punya ini enak nih. Nah, udah pada ngeliat dunianya, ngeliat keindahan di dunia begitu aja. Nah, ini enak nih, udah apa yang belinya, pengen guna. Jadi turun amal jadinya, panjang angan-angan. Ya, mampu sih kagak, cuma panjang angan-angan aja gitu. Iya, ngayal gitu malam. Ya, kayak beli bajunya Foxing ya, ngayal padahal kagak kemampuan gitu. Ya itu repot itu, ke bawah pengayalan lama-lama bisa bengong di luar depan itu. Yang disebut Foxing. Jatuh tadi. Repot. Karena dia melihatnya hanya keindahan dunia dan hiasan-hiasan dunia itu, kenikmatan dunia aja. Dari situ bisa timbul bangkit kerakusan kita terhadap dunia. Wan ba'atha bi quwwatil hirsi tamahu, dan bangkit juga dengan kuatnya kerakusan itu. Tomu sama ya, kerakusannya juga bangkit kerakusannya. Wa mahma tazala lam yusyahid, dan kapan saja ia beruzlah, ya, menjauhkan diri daripada kehidupan dunia,
Ya, artinya dia berpaling daripada melihat dunia dan keindahan-keindahannya, lam syahid, maka ia tidak akan menyaksikan dunia itu indah. Jadi lihat ya, kalau memang dia bisa bermudrat, dia bisa berpaling daripada itu, nah itu keindahan dunia, hiasan-hiasan dunia, nah itu dia saksikan. Wa idza lam syahid lam yashtahi. Kalau dia tidak menyaksikan keindahan dunia, lam yashtahi, nggak ada keinginan untuk rakus terhadap dunia. Rakus ya, bukannya dia pengennya dunia repot, pengennya dunia ya. Tetap mah urusan dunia kita kepengen. Ya, cuma kagak rakus gitu bahasanya, kagak rakus. Nah kalau kagak kepengen dunia repot kita, kagak kepengen di baju udah telanjang. Ya kan baju dunia ini nih, pakaian dunia. Ya kalau kita nggak kepengen punya dunia repot. Karena dalam daripada rombeng kita bakal pengen beli yang lain. Ya boleh aja kita pakai celana dalam rombeng gitu. Iya. Beli juga yang baru ya Lip. Iya jadi panjang aja tuh di depan. Iya. Namanya kan itu dunia begitu. Dunia. Ini namanya dunia juga. Nah kalau kagak kepengenan gitu. Di baju yang baru. Kata-kata pada bolong, ya, kalau nggak ada kepengenan begitu repot juga. Nah, masa kita sholat pakai baju ketek bolong, itu kan namanya dunia juga. Ini bahasanya kan rakus gitu, bahasanya rakus. Kalau sekedar memang kita untuk punya dunia, ya mesti, karena kan niatnya juga kita punya dunia untuk kita bukan ibadah, gitu. Kita biar bisa punya kain yang baru, ya. Biar bisa punya baju yang baru. Tapi buat kita sholat, jangan itu kan, jadi itu sebenarnya serangan maju sebenarnya juga kan ya. Besok disiapin Pak Haris gratis, free. Oh, apa nama ukuran nama? Nanti didata tuh data. Kalau ngisi boy. Fa'inka natil wasawisu ay ahadisun nafi halat kaunika fil wajlati tuja dibuka ay tanah tunazi ongkat ila ma la yardallahu walam takdir ala qawmiha ay qahriha wa idralaha biwazu'i fil ibadati fa'alaika binawmi. Fa'inka wasawisu, maka apabila datang rasa was-was kepada melakukan sesuatu yang Allah tidak ridho, ternyata di uzlah kita lagi menyendiri, nah, ada bisikan-bisikan yang bisa menarik kita berbuat sesuatu yang Allah tidak ridho. Nah, tadi kan maksudnya uzlah supaya dia selamat daripada perbuatan maksiat. Dia ternyata di uzlah datang lagi bisikan setan di uzlahnya. Walau takdir ala qaumiha, dan engkau tidak mampu mencegah itu bisikan-bisikan. Diwazau dengan ibadati, dengan kegiatan-kegiatan ibadah. Susah juga kita ngadepin yang model begini nih, bisikan-bisikan di dalam uzlah kita ibadah begini, masih datang lagi bisikan kita untuk berbuat maksiat di dalam uzlah kita. Fa'alaika ilzam batamasa binaumi, maka bagi kamu untuk mencegah perbuatan yang seperti itu ketika kita dalam uzlah, binaumi, tidur. Nah, tidur dah. Daripada kita maksiat, tidur kan gitu. Itu gimana tidur aja, iya daripada di jalan keluar maksiat di jalan tidur, udah terus apa ini ya tidur. Sama. Ada dalilnya orang tidur ini ya, jadi ya. Bahwa inamu ahsanu ahwalika wa ahwalina.
bahwa enamu maka dia itu artinya tidur itu ahsanu ahwalika itu lebih baik keadaan kamu wahwalina dan keadaan untuk orang-orang banyak juga. Artinya dengan sebab tidur ini kita bisa mencegah perbuatan maksiat kita dengan sebab tidur. Makanya kalau niat tidur itu nyatin gitu kalau mau tidur. Ya Allah saya mau tidur supaya saya tidak maksiat gitu kan. Dicariin sama bos mana nih tidur. Kita bangun tidur mulu saya daripada maksiat kan. Jawabannya gampang. Ya bos kagak mana. Kasih ilmunya nih. Tidur mulu daripada saya maksiat. Kan malah bisa ngaji gitu. Iya. Bos juga mikir iya juga ya. Kaget gitu kan. Daripada saya maksiat dengan saya tidur. Ini jurus ampun dah. Tidur dari pagi, tunggu zuhur bangun sholat, habis zuhur makan tidur lagi. Nah, ada tidur lagi. Jurus ampun dah. Idza ajazna amil ghanimah wa huwa manila min ahli syirki rodina bisalamati minal halaki fil hazimah. Ini maksudnya Imam Ghazali mencontohkan begini, ketika kami nggak dapat ghanimah begitu, ghanimah kami ridho, yang penting selamat. Ya, ghanimah itu adalah harta rampasan perang dari orang-orang musyrik. Ketika orang-orang musyrik kalah, nah itu harta-harta mereka kan mereka tinggal itu, mereka kabur. Itu harta mereka itu namanya ghanimah, rampasan perang. Daripada kami ridho, daripada kami nggak mendapatkan ghanimah gitu, ya, ridho biarin dah. Yang penting kami selamat di dalam pertempuran. Nah, ini ungkapan mencontohkan supaya kita jauh daripada maksiat. Artinya daripada saya berbuat maksiat, mendingan saya tidur gitu loh. Daripada berbuat maksiat, mendingan saya tidur. Wal makna, ada pemaknanya idza lam takdir ala ityanil amali sholihati fala taktir amal fasida. Maknanya ungkapan daripada Imam Ghazali itu kami ridho enggak dapat ghanimah, yang penting kami selamat. Maknanya jangan, kalau kamu tidak mampu melakukan perbuatan yang baik, maka jangan melakukan perbuatan yang buruk. Maksudnya begitu maknanya. Kalau memang kita nggak bisa beramal baik, kita nggak bisa beramal soleh, maka jangan kita melakukan amal perbuatan yang buruk. Jangan, mendingan diem dah. Artinya amal buruk ada, amal soleh juga ada. Itu jurusnya tadi tidur dah. Tentang kalau tidur udah amal soleh kan, amal buruk kan, tidur dah. Fahisa bihali min salamati dini fi ta'tiri hayatihi dikasih fatil mu'jamah wa tasdidisin karena memang kata Imam Ghazali, karena memang ironis gitu ya, ironis sekali bahwa keadaan kita adalah menjaga keselamatan agama kita. Fi ta'tiri hayati minal ibadat, kita pengen menjaga keselamatan agama kita, tapi di samping itu kita juga mengosongkan hidup kita daripada ibadah. Maksudnya gimana ini? Jadi bahasanya itu kayak serba salah gitu.
kita pengen agama kita selamat, sementara kita juga susah atau kosong hidup kita daripada berbuat ibadah gitu. Wa qawluhu akhisa fi'lu ta'jubin madin. Ucapan pengarang akhisa itu fi'il ta'jub, aneh. Wa maji'uhu ala suratil amri, dan datang dalam bentuk fi'il amr. Wa qawluhu bihali, dan ucapan pengarang bihali fa'ilun itu sebagai fa'il, wa ba zaidatun, dan rupanya sebagai zaidah saja, ditahtinil lafzi, untuk membaguskan lafaz, lianna maji al marfu'i ba'da suratil amri qabihun, karena lafaz yang datang dalam keadaan marfu setelah bentuk amr qabihun, itu dipandang kurang bagus. Jadi ditambahin ba, bisa aja sih halu, bisa aja, cuma dipandang kurang bagus gitu. Wa dulu ala dzalika ma fi ba'di nusahi, dan menunjukkan yang demikian itu kalimat pada sebagian naskah. Fama akhisa halu min salamati dinihi fi ta'til hayatihi. Ini sebagian naskah kalimat begitu. Karena ta'ajub biasanya di depannya ditambahin ma, fama akhisa. Seperti misalkan kalimat ta'ajub ma ahsana tilkal mar'ah, itu perempuan cantik banget. Nah itu ta'ajub namanya, ma ahsana tilkal mar'ah, jadi fi'il ta'ajub. Ini ma akhisa, aneh gitu. Ai hisatu hari mandzukira, artinya ya, aneh keadaan orang yang disebutkan gitu. Amrun yata'ajabu minhu wa ala hadhihi nusqati faquluhu halu, maka ucapan pengarang itu hal maf'ulun, itu menjadi maf'ul. Ini dalam naskah yang lain lagi halnya menjadi maf'ul. Wa humila syekhuna Yusuf as-Sumbulawi ala anna qawlahu fi nusratil ula wa akhisa fi'lu amrin. Dan syekh kami Yusuf as-Sumbulawi yaitu pun mengecualikan ya, bahwasanya ucapan pengarang pada naskah yang pertama itu adalah fi'il amr. Fakana qawluhu bihali, maka ucapan pengarang bihal maf'ulun lah. Ini adalah maf'ul lah, bukan maf'ul bih, tapi maf'ul lah. Wal ba'u lil mulabasati, ba ini untuk mulabasah saja. Wal makna irti bil amril khasis, dan adapun makna adalah irti bil amril khasis, artinya ridholah kamu dengan urusan yang aneh, urusan yang bikin mengherankan, urusan yang bikin menghinakan. Multabisan di hari mandzikira, ini kaitannya dengan keadaan orang-orang yang disebutkan dari di atas. Ini bahasa tentang apa sih? Idzin naumu akhul mauti. Ini masih, nah ini baru lanjutannya. Tadi kan daripada kita maksiat, mendingan kita tidur. Idzin naumu akhul mauti, karena tidur itu saudaranya mati. Hati-hati nih, terusan kita. Karena tidur saudaranya mati. Wahwa ainamu, dan dia itu, ya maksudnya tidur, takdirul hayati, yaitu menyia-nyiakan hidup. Watihaku bil jamadati, dan tidur itu sama saja seperti benda mati gitu. Menyia-nyiakan hidup dan seperti benda mati.
Ini jurus bos juga, lu terbayangkan tidur mati gitu kan. Punya jawaban juga bos ternyata. Hati-hati lu terbayangkan tidur mati terusan. Karena tidur sudah aja mati. Wa dzakara Abu Thalib bin al-Makki khilafan fil yaqazati al-mujarradati an sa'ir ibadati min adzikri wa ghairihi. Dan menyebutkan Abu Thalib al-Makki khilafan berlainan pendapat fil yaqazati dalam keadaan terbangun al-mujarradati an sa'ir ibadat yang kosong daripada ibadah. Ibadah sih cuma nggak ngapa-ngapain gitu, ibadah kagak. Mina dzikri daripada zikir wa ghairihi dan selainnya. Qannamu alladzi laisa litaqwa ala ta'atillahi ta'ala. Dan dibandingkan dengan tidur yang bukan tujuannya untuk ibadah, bukan untuk takwa, bukan untuk taat pada Allah. Walaysa li ajli tarkil maksiyah, dan juga bukan untuk meninggalkan maksiat. Fakila maka dikatakan al-yaqazatu afdalu min dzalika naumin. Bahwasanya terbangun artinya tidur itu lebih utama daripada tidur. Terjaga lebih utama daripada tidur. Li'annahu naqsun, karena bahwasanya tidur ini adalah sesuatu yang bersifat kekurangan. Daripada tidur dengan bangun, nah, meskipun bangun juga nggak ngapa-ngapain, nggak melakukan ibadah, nggak zikiran, dan tidur juga kosong daripada taat dan juga meninggalkan maksiat meskipun begitu. Tapi tetap menurut Abu Thalib al-Makki lebih afdal bangun. Wakilah namu aula, dan ada satu pendapat juga mengatakan bahwasanya tidur itu lebih utama. Nah, kita tinggal pilih dah yang mana ini. Ya nahu qadira fihi Allah Ta'ala awin nabi awis sholihin. Karena di dalam tidur ini bisa saja Allah memperlihatkan kita atau mempertemukan kita dengan nabi atau orang-orang soleh. Nah, alasannya begitu. Jauh lagi, tidur saudaranya mati, jauh lagi. Nah, tidur bisa ketemu orang soleh, bisa jadi ketemu nabi. Jawaban lagi. Apa ini biar ketemu jawabannya? Biar kita kalau diomongin sama bos ya nggak kemana-mana ngomongin kita. Ya ada lagi kita ngomongin nanti. Kalau ada sih ketemu saya. Ketemu nabi. Iya. Ini satu pendapat yang mengatakan bahwa tidur ini lebih utama karena bisa saja di dalam tidur Allah perlihatkan kita atau pertemukan kita dengan nabi atau dengan orang-orang soleh. Wa aman naumu alladzi ala qasdi talabi salamati wa niyati qiyamil laili fahuwa qurbatun. Dan adapun tidur yang didasari atas niat untuk mencari keselamatan, tadi tuh daripada maksiat dengan saya tidur mencari keselamatan, wa niyati qiyamil laili, dan niat untuk supaya bisa bangun malam, tidur biar kita bisa tahajud, niat aja begitu biar ke maksiat, biar kita bisa tahajud. Bahwa qurbatun ini termasuk daripada mendekatkan diri kepada Allah. Tidur yang model begini yang dinilai mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau kita mau tidur niatnya begitu tuh, untuk supaya kita tidak berbuat maksiat dan untuk supaya kita supaya bisa bangun tengah malam untuk sholat ibadah, untuk sholat tahajud. Nah, ini tidur yang model begini dinilai taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ini kita udah pembahasan terakhir. Insya Allah besok kita udah masuk adabul istidadi, adab mempersiapkan kita untuk melakukan sholat. Ini besok udah masuk bab baru. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.